Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping. Ya, kembali saya buat list rekomendasi saham ya untuk watchlist ya. Memang udah kebaca sih sebenarnya di tanggal 13 Januari ya, mostly saham-saham IPO yang mungkin masih akan ramai, tapi nanti saya sedikit komentarin ya saham yang sebelumnya listing di tanggal 8 dan 9 ya. Nanti saya sedikit komentator lah ya, atau review gitu ya. Disclaimer, kalau saya tidak mengajak beli dan jual, jadi saya hanya melakukan analisa ya teman-teman. Jadi keputusan buy and sell tetap ada di tangan teman-teman masing-masing ya, harus paham itu. Dan ya, saham yang saya rekom itu punya resiko tinggi, jadi ya tanggung jawab ya teman-teman, tanggung jawab. Jadi nanti jangan sampai kalau cuannya juga saya nggak dibagi, kalau loss marah-marah ke saya gitu ya. Jadi memang ini benar-benar ya analisa saham saya gitu ya. Dan nanti saya jelasin sendiri, saya jelasin, nanti teman-teman tinggal coba cerna aja sendiri apakah apa yang saya sampaikan itu masuk akal atau enggak. Jadi ya tergantung teman-teman aja gitu ya. Di tanggal 13 Januari. Nah, ini kebetulan saya udah lama nggak bikin konten nih, sedikit agak kaku ya takutnya ya. Ya gitu ya. Jadi yang pertama itu saya tetap akan fokus rekomendasikan untuk saham yang listing di tanggal 13. Apa aja? Ada Obat, DG, WG, dan juga CBDK. Anaknya Pani ya. Dan yang kedua nih saya mungkin sedikit ya review KSIX, YOII, dan HGII, dan BRRC gitu ya. Dan ya nanti saya jelasin ke teman-teman beberapa ya point of view-nya saya ya. Oke, langsung aja mungkin ke pembahasan sahamnya dulu ya. Ini saya tutup dulu, langsung ke pembahasan sahamnya. Yes. Nah, ini yang pertama ya, kan besok udah jelas ya. Ini besok udah jelas di tanggal 13 Januari ini ya, 13. Itu adalah listing dari CBDK, DGWG, dan juga Obat ya. Seperti itu. Nah, Obat sendiri ini punya waran ya. Jadi ini saya udah coba buat sendiri, saya punya itu ya. Nah, ini Obat punya waran, dia punya total lot yang ditawarkan gitu ya, di penawaran umum itu ada 1,7 juta lot. Jadi yang lot yang di pooling itu 225, dan saya lihat ini total, ini salah ya, ini 20 miliar nih harusnya. Ini gak usah, abaikan aja, ini coret-coretan sederhana aja teman-teman. Jadi dari pooling IPO itu barang yang diberikan ke retail itu sebesar 255.000, dan warannya itu karena 2:1 ya, 2:1 ya kalau saya baca 2:1 ya. Jadi kepemilikan induk 2 ya akan otomatis dapat bonus waran 1. Dan kalau ngelihat pola biasanya itu saham induknya akan ditahan untuk ya, kalau seandainya memang tujuan dari si emiten untuk mendistribusi ya, memberikan ke retail ya, pasti saham induknya obat induk ini akan ditahan supaya si obat waran ini bisa terdistribusi terlebih dahulu. Dan supply-nya itu totalnya ada 850.000 lot, yang mana 127.000 diantaranya itu ke retail ya. Itu ke retail, dan ya itu bisa jadi salah satu watchlist warannya. Ini pasti dia akan ada goreng-goreng masih besok. CBDK sih mostly nggak usah dipantau ya sebenarnya ya. Kenapa? Karena saya rasa ini sangat kuat sekali bahwa dia akan arah ya, karena dari mulai total subscriptionnya aja luar biasa ya, berapa kali ya. Ya intinya dia pasti arah. DGWG juga kalau seandainya dia tidak lock arah, ini akan menarik. Dia punya supply banyak ya, 8,8 juta lot DGWG. Dan ketiganya ini akan listing tanggal 13. Nah, sebelum videonya saya nanti akhiri dari 3 ini, saya mau sedikit mengkomentari ya teman-teman, mengkomentari saham-saham yang listing di tanggal 8 dan 9 Januari ya. Yang pertama saya mau komentarin Ratu. Wah, bagaimana nih analisa saya terhadap saham Ratu? Kalau saham Ratu analisanya mudah sekali ya teman-teman. Kenapa mudah? Karena ini udah jelas ya. Karena ini udah jelas dari mulai dia listing ya, sampai udah 3 hari ini dia lock ARA ya, 3 hari ini lock ARA. Jadi kalau ya tanggal 8 dia listing, ini total saham yang terdistribusi aja baru 10 lot, 3 lot. Ya bahkan belum sampai 20.000 lot ya, belum sampai 20.000 lot. Bahkan ini retailnya pun udah pada pinter, nggak buang di ARA ya, dia keep. Padahal
poolingnya ya di saham Ratu ini, poolingnya yang diberikan ke retail itu ada 434.000 dan baru terjual ini saya rasa 20 ribuan ya, belum nyampe 20 ribuan. Ya jadi bahkan ya mungkin buat teman-teman aja info, bahkan ini di market nego ya, di market nego. Ini di market nego net ya. Yes, di market nego. Bahkan di market nego ada yang menjual sampai 2.500 lot dengan harga 3.400 dan 3.500. Bahkan harga sahamnya aja saat ini baru 2.200, sudah ada yang ngejual di 3.500 dan dibeli ya teman-teman, dan dibeli tuh. Ada yang beli maksudnya gitu. Ini kan artinya menandakan kalau 3.000 ini udah pasti lewat ya. 3.000 udah pasti lewat ya. Seperti itu, dan kalau dia arahnya sekitar 25% ya mungkin besok dia akan di area ini, bisa dihitung sih pakai kalkulator. Ya bahkan besok aja belum 3.000. Ya mungkin sekitaran gitu. Jadi udah jelas ya saham Ratu sih fix sih kalau menurut saya, itu potensinya akan arah lagi. Lanjut yang kedua, saham KSIX ini jujur ini menurut saya jadi game plan saya, analisa saya, asumsi saya itu salah ya. Kenapa? Ya karena sahamnya sendiri ini benar sih dia belum terdistribusi semua ya ke SIX ya teman-teman. Nah ke SIX ini dia total penawaran umum 3,2 juta lot, poolingnya 400.000, memang sudah terdistribusi yang sudah terdistribusi sampai dari dia listing sampai tanggal 12 ada 332.000 lot. Ya memang jumlah retailnya aja ini belum keluar semua ya, tapi sahamnya ini udah ambrol dalam banget teman-teman. Jadi gimana trade plan saya atau analisa saya di saham KSIX? Memang distribusinya belum kuat, tapi kalau ngelihat sahamnya harganya ambrol gini ya kita nggak perlu lihat lagi saham distribusi terus, ya udah jelas ya, jelas nggak menarik gitu, jelas nggak menarik. Nah, jadi kalau misalnya saham KSIX gimana? Menurut saya saham KSIX ya better tunggu dulu aja, nunggu sampai dia sideways dan menunjukkan tanda-tanda diakumulasi. Karena ini udah jelas sih kalau dari tanggal 8 saya tarik broksumnya tanggal 8 sampai dengan tanggal ini bukan di nego ini reguler ya, sorry reguler. Nah ini udah jelas yang beli ini retail, dan kalau dia yang beli retail dia punya average 460, secara logika untuk market makernya balikin aja ke harga 460, dia mesti kasih retail ini makanin barang retail yang ada di sini. Ya saya rasa dalam waktu dekat kecil kemungkinannya gitu ya analisa saya. Nah yang kedua YOII. Ya mungkin teman-teman udah mulai males dengerin omongan saya ya, tapi ini harusnya jadi saham yang bisa kasih cuan ya ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership. Kayak saya bilang kemarin waktu dia listing ya 3 hari yang lalu, saya bilang mana ya. Nah, 4 hari yang lalu saya bilang YOII ini WL ketat, kalau merah dalam tapi dimakan ini menarik menurut saya ya. Nah, terus di besokan setelah dia listing itu kan dia arah ya sahamnya, tapi distribusi agak meragukan saya bilang. Nah, terus di hari selanjutnya itu saya bilang YOII ini distribusinya belum besar. Kalau ARB sekali lagi lalu ada yang tahan di bawah, ini bisa dipantau. Kenapa gitu? Karena YOII ini total penawarannya lotnya ada 4,1 juta. Jadi yang di pooling ada 2 jutaan. Jadi hampir 50-50 ya. 50 di market maker atau di emiten, yang 50% lagi ke retail. Nah kalau seandainya YOI itu hari pertama kan case-nya ini hari pertama arak tapi sambil jualan tadi saya bilang ya. Ya intinya itu nggak akan lama. Kenapa? Karena barang market makernya atau bandarnya harus ya mengumpulin barang dari retail, dan biasanya kalau mau ngumpulin barang itu nggak mungkin ngumpulin di harga tinggi, pasti di harga bawah. Jadi saya berasumsi waktu itu nih kalau ada yang tahan, kalau ARB sekali lagi, saya bilang kalau ARB sekali lagi lalu ada yang tahan di bawah bisa dipantau. Tapi ini memang ya scalping ya, sekali lagi ini juga saya bilang untuk scalping. Dan secara ya apa ya bukan kebetulan, tapi ini udah well predicted sih. Ini kan listing ARA ya, ARA udah gitu open naik ke atas langsung dibanting ke bawah. Dibanting ini waktu ARA per hari pertama saya bilang ini mulai cicil dikumpulin. Di hari kedua naik sebentar terus merah, dan di hari ketiga kan saya bilang ini kok coba kumpulin kalau seandainya dia di bawah merah ARB lalu ada yang tahan atau makan di bawah gitu ya. Yang terbukti dia memang turunin harganya sampai low-nya di 87, kemudian dia makan balik. Dan
Ya secara fakta kalau saya mundurin satu itu, ya ini LS-nya buang 3 miliar. 3 miliar ya, sorry kepencet. 3 miliar ya dia beli jual net sale di average 130-an di sini ya. Dan ya khusus untuk tanggal 10 sendiri aja, twing LS-nya buyback. Tapi dia jual tadi 130-an, dia buybacknya di 99. Jadi memang trading gitu ya. Ya buat teman-teman yang nggak terlalu paham sih memang better skip aja, nggak masalah sih. Memang ini saham agak tricky, tapi buat yang paham inventory analisis akan tahu ya cara menganalisis saham-saham seperti ini. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang belum tahu aja, ini saya udah sempat bikin cara menghitung inventory analisis saham IPO pasca listing. Jadi biasanya kalau cara saya menemukan saham-saham beggar ya, kalau buat teman-teman yang udah join dari lama, saya suka nemu saham-saham beggar itu dari simple cara analisa menghitung jumlah barang ya, jumlah barang kayak gini ya. Nih. Berapa yang udah terdistribusi, berapa total poolingnya, oh berarti ini market makernya atau bandarnya ini bukan broker summary ya teman-teman, dan nggak harus underwriter yang ngumpulin barang, bisa jadi dia pakai broker apapun gitu, tapi biasanya transaksinya itu agak mencolok berbeda. Dan biasanya ini sebagai kunci buat teman-teman, kalau distribusi itu yang mostly retail itu ada di kiri atau di posisi buyer ya. Jadi kalau distribusi ini kan akumulasi, kenapa retailnya di kanan teman-teman lihat ya, XL, PD, XC ya itu di kanan. Ini LS ya ada di kiri, dia net buy. Artinya apa? Akumulasi kuat. Tapi kalau ini saya mundurin 10-nya saya mundurin ke 9, ininya saya mundurin ke dia listing. Nah, ini distribusi. Kenapa? Karena retailnya di kiri. Ya mudah-mudahan ngerti ya. Intinya seperti itu. Dan menurut saya ya saham YOI ini ya harusnya jangan masuk dulu, tapi nunggu dia, harusnya market makernya ini belum akumulasi banyak, dia akan turunin lagi harganya. Dan ya ketika harganya turun dan volatile itu menarik untuk di scalpingin ya. HGII gimana? HGII dia poolingnya itu 1,8 juta lot. Dia sudah terdistribusi 1,6 juta lot. Artinya gimana? Artinya sebenarnya kalau ini distribusinya di atas menarik. Cuma sayangnya ini juga dibanting. Ya, dibanting. Dan kalau kita lihat dari mulai tanggal 9 dia listing sampai dengan tanggal 10 ya, sampai dengan tanggal 10 ini distribusi kuat. Kenapa? Karena retailnya ada di kiri. Kalau retailnya di kiri gimana? Ya udah jelas sahamnya di skip dulu. Tapi ini saham dari fundamental atau apa-apa saya nggak masuk ke situ. Saya ngelihat data transaksinya aja pure ya teman-teman. Saya trading. Kalau retail ada di kiri, bandarnya distribusi, saya nggak akan masuk. Logika saya seperti itu. Makanya tadi di awal saya bilang ya teman-teman tinggal cerna sendiri aja, masuk akal apa enggak apa yang saya sampaikan. Yang terakhir ini saham BRRC ya. Saham BRRC ini poolingnya 961.000 lot. Dan sampai dengan tanggal 12 saya udah coba hitung nih buat teman-teman yang belum tahu, saya biasa hitung pakai data dari iPod ya, data raw dari iPod, terus saya olah sedikit buat dapetin angka-angka tertentu biar lebih gampang aja. Dan ini sudah menandakan ini distribusi. Nah, distribusi ya. Jadi total warannya pun bahkan sudah distribusi. Supply warannya ada 1,4 juta, memang punya retail udah nggak ada, udah lebih. Tapi total supply-nya 1,4 ya, yang sudah terdistribusi 6,9. 696. Artinya sudah ya hampir setengahnya ya udah kebuang warannya, terdistribusi ke investor retail. Kenapa saya bilang retail ya? Tinggal lihat aja di sini. BRRCW. Twing, nih harga high-nya sempat di 60-an. Ya kalau kita lihat dari mulai dia tanggal 8 nggak masalah ya. Nah, ini distribusi dari XA, yang mana XA ini adalah underwriternya si BRRC. Coba kita lihat ini. Boom, dia buang. Gitu ya. Sederhana sebenarnya teman-teman. XA buang. Ya ini retail-retail yang punya barang kan kecil-kecil ya. Retail-retail yang punya barang dapat dari IPO dia buang. Ya ditampung juga saya ragu ini KI-nya market maker ya, karena dia sangkut akut nih ya. Udah beggar sangkutnya nih, hampir beggar lah sangkutnya gitu ya. Bayar di 33, sekarang average di sekarang harga barangnya 19, average di 33 ya kan, berarti sangkut akut itu. Bahkan ini ada yang beli di 40-an sih udah minusnya udah 50%-an ya. Ini kan retail berarti. Dan sudah terdistribusi. Saya berasumsi ini mungkin akan masih ada volatil, tapi arahnya udah nggak bagus. Udah nggak menarik untuk di tradingin. Jadi makanya di sini saya kasih marking sudah tidak menarik. Dan BRRC ini by the way gaya mainnya tuh dia suka palang over sama palang bid ya. Palang over sama palang bid. Jadi
ya memang kalau untuk kita ngikutin ketika dia lagi gerak naik itu ya menarik ya, cuman pasti kocokannya ini nggak semua orang kuat ya. Nah, semua orang kuat dan semua orang tahan. Nah, dia open 244, high 278, low 220. Jadi memang ditarik, dibanting. Wah, saya pribadi nggak main ya kalau kayak gitu sih, nggak main. Ya mudah-mudahan seperti itu, dan ya semoga bermanfaat. Saya udah terlalu banyak ya ngomongnya ya. Intinya sih seperti itu. Kenapa kemarin saya nggak bikin konten? Karena orang tua saya sakit, dan menurut saya itu masih jadi prioritas pertama saya dibanding trading saham dan bikin konten ya. Minta maaf jadi buat teman-teman ya masih belum bisa banyak bikin konten ya. Intinya ya itu, semoga video saya ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.